Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Sahih Salikinnya pada halaman 204. Jadi pertama kita akan memasuki kembali daripada bab berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ashir fi fadilatil awradi wa tartibiha. Al-babul 'ashir fi fadilatil awradi wa tartibiha. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan aurat dan tertibnya. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan aurat dan tertibnya. Makna aurat ini jamak daripada wirid. Wirid jamaknya adalah aurat. Jadi pengarang kitab akan menyampaikan tentang kelebihan wirid pagi, wirid sore, wirid malam. Jadi dijamakkan aurat dan tata tertib wirid itu sendiri. Bagi orang yang ingin betul-betul menjalani jalan akhirat, maka dia harus mengikuti tuntunan tata tertib dalam melaksanakan wirid-wirid itu sendiri. Aurat dengan wirid yang disebutkan dalam kitab Al-Hikam dengan sini tidak, ini amalan zikir-zikir, wirid-wirid. Apa saja kelebihan-kelebihannya? Ketahui olehmu, hai saudaraku, yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, bahwa wahai para penuntut ilmu, maksudnya ketahuilah olehmu, wahai para penuntut ilmu yang mana sedang menjalani jalan untuk menuju Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Bahwa
melazimkan aurat, melazimkan aurat artinya mendawamkan, terus istiqomahkan, mengerjakan, melazimkan aurat dan mengekalkan akan dia wirid itu, yaitu jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Seorang yang ingin dia benar-benar menuju ke jalan Allah, lazimkan ini wirid dan kekalkan ini wirid, jangan sampai putus. Ulama lain mengatakan, walaupun engkau itu tidak mendapatkan manisnya daripada zikir atau wirid itu, jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah kan wirid-wirid, jangan pernah. Walaupun belum sampai ke sana gitu, walaupun saya masih membaca lidah saja, karena ada manfaatnya. Nanti akan disebutkan. Nah, wirid ini jalan yang menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan ma'rifat yang sungguhnya akan Allah Ta'ala. Menyampaikan ma'rifat. Orang yang tidak melakukan wirid tidak akan sampai dia kepada Allah, dan ma'rifatnya tidak dapat yang kesungguhan wirid. Dan tidak sampai kepada yang demikian itu, melainkan dengan mematikan akan dia dengan kasih akan Allah Ta'ala dan ma'rifat dengan dia. Saya ulang sambil paham ya. Dan tidak sampai kepada yang demikian itu, melainkan dengan mematikan akan dia dengan kasih akan Allah Ta'ala dan ma'rifat dengan dia. Paham nih? Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Dan tidak sampai kepada yang demikian itu, melainkan dengan mematikan akan dia dengan kasih akan Allah Ta'ala dan ma'rifat dengan dia. Paham Bani? Belum? Ada yang paham? Hah? 3 kali? Ulang sekali lagi. Fokus nih. Jangan tidur. Dan tidak sampai kepada yang demikian itu, melainkan dengan mematikan akan dia dengan kasih akan Allah Ta'ala dan ma'rifat dengan dia. Paham tak? Sedikit. Ya, udah paham? Bahasanya Rajul paham? Awalnya kita bahas tentang apa ini? Kelebihan tentang wirid dan tata tertib wirid. Musannif menyampaikan kepada siapa? Orang yang betul-betul ingin menjalani jalan kepada Allah. Orang yang melakukan demikian ini, wirid-wirid ini, menjadi jalan dia untuk bisa sampai kepada Allah dan menyampaikan ma'rifatnya kepada Allah. Maka transportasinya itu dengan cara wiridnya. Dan tidaklah sampai, dan tidaklah sampai akan yang demikian itu kecuali dia tidak akan tidak sampai kepada yang demikian itu, melainkan dengan mematikan akan dia, akan kasih Allah dan ma'rifat akan dia. Paham? Ada orang yang wirid, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak dia mahabbah kepada Allah.
Dia mematikan kecuali dia mematikan akan dia dengan kasih Allah. Cinta dengan Allah. Kalau sudah dia matikan akan dia dengan kasih Allah, matikan. Maksudnya mematikan betul-betul fokuskan dia itu mahabbah kepada Allah. Dia cinta kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah. Jelas ya? Bagaimana bisa wirid tapi enggak cinta kepada Allah? Enggak akan bisa, enggak akan sampai. Bagaimana mungkin kita bisa untuk mencapai sesuatu yang sementara sesuatu itu enggak kita ada cinta mahabbah, itu tidak ada. Kasih akan Allah Ta'ala. Kan ada kan? Kecuali dengan mematikan akan dia dengan kasih Allah. Wirid tidak. Kemudian zikirnya tidak. Ma'rifatnya tidak. Kalau demikian ini tidak dilakukannya, maka dengan cara apa? Mahabbah, cinta, kan kasih itu cinta. Baru dia ma'rifat. Dah paham? Oh ini. Paham ini? Dah, oke. Tidak senang wirid karena belum menyampaikan dia kepada Allah, maka tanamkan diri dengan cinta kepada Allah. Ini sampai. Baru dia sampai kepada Allah. Ada ma'rifatnya. Lagi. Dan tidak hasil kasih dan ma'rifat itu. Paham kan? Dan tidak hasil kasih dan ma'rifat itu. Melainkan dengan mengekali zikrul mahbub. Enggak sampai. Tidak sampai zikir. Tidak memperoleh kasih dan ma'rifat. Kecuali zikir mahabbah, zikir yang dicintai. Ada orang cuma zikir di lidah aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikirnya lisan, zikir mahabbah tidak. Maka tidak akan sampai dia kepada Allah, tidak sampai wusulnya kepada Allah kalau dia tidak zikir mahbub, zikir yang dicinta. Cuma sebut-sebut saja, orang yang bukan Islam pun bisa menyebut. Tapi apa ada tertanam kasihnya kepada Allah? Maka bila kita ingin mencapai untuk cinta kepada Allah, zikir beserta dengan mahabbah. Salat, zikir, tapi sertai dengan mahabbah. Menuntut ilmu, zikir, sertai mahabbah. Bila sudah tertanam mahabbah, cinta, maka sampai kepada Allah. Nih, kelebihannya. Kekalun itu dengan zikir mahbub. Dah, Pak? Ya, benar? Saya tulis saja, biar enaknya. Zikrul mahbub. Mahbub seorang yang zikir tidak akan mencapai dia ini kasih akan Allah. Kasih akan Allah. Dan tidak akan dia bermakrifat kepada Allah. Makrifat tidak akan bisa kenal kepada Allah. Dia harus dengan zikir mahbub. Bukan zikir lisan. Bukan zikrul lisan. Zikrul lisan ini zikirnya di lidah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak dihadirkan dalam hati. Subhanallah. Tapi cuma lisan saja, enggak akan sampai. Tapi kalau dia zikrul mahbub,
zikir yang disertai cinta, mahabbah. Mahabbatu akan sampai kasih akan Allah Ta'ala, akan mendapatkan ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Maka jangan sampai pernah ditinggalkan zikir itu. Ya, usahakan sampai kepada zikrul mahbub, baru mendapatkan kasih akan Allah Ta'ala. Itu dia. Tidak hasil, tidak memperoleh, tidak jadi. Tidak hasil zikir itu, tidak hasil kasih ma'rifat itu, melainkan dengan zikrul mahbub. Nah, itu ada, tentu itu ada mursyidnya. Belajar yang zikrul mahbub itu ada mursyidnya. Mursyid yang tidak sembarang mursyid, ya. Tidak sembarangan mursyid. Menanamkan zikir di dalam hati, di dalam qalbu itu akan dapat mudah kita cinta kepada Allah. Menanamkan zikrul mahbub itu akan mudah qalbu kita bisa, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita sesuatu amalan kita tidak dasarkan mahabbah. Ya, amalan kita ini menuntut ilmu, belajar ini, kalau tidak didasarkan mahabbah, cinta, tidak akan bisa masuk ke hati. Salat, baca Al-Quran, bila tidak ditanamkan dengan mahabbah, tidak akan bisa. Kolbu itu tak terang, menuju kepada Allah. Gelap saja tuh. Bagaimana bisa jalan? Transportasi kita tak ada. Yang menuju jalan untuk ke sana tak ada. Hanya sebagai sebutan saja. Lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terkadang-kadang sampai juga sambil bermain yang lain. Main HP, Allahu Akbar. Wirid juga. Tapi pikiran Ahmad. Ini yang diajarkan Syekh Abdul Somad Palembani nanti. Tata tertib sampai wirid-wirid ke ujungnya. Ini amalan-amalan. Ini amalan para sufi-sufi yang sudah menjalani jalan akhirat ini. Nah, siapa saja yang ingin, berarti, siapa saja yang ingin, wahai para penuntut ilmu, penuntut ingin mencari jalan ini, maka perbanyaklah olehmu zikir supaya kamu mendapatkan kasih Allah dan daripada makrifat itu. Sudah. Dan melazimkan atas menyebut akan dia. Dan melazimkan atas menyebut akan dia. Dan melazimkan atas menyebut akan dia. Kalau sudah demikian, nah sebut. Lazimkanlah. Dawamkan. Jangan putus. Lazim. Zikrul mahbub ini. Zikrul mahbub. Lazimkan. Zikir yang dicintai. Sekarang ibu bapak misalnya zikir ada tidak yang paling disukai? Nah itu teruskan gitu. Ya. Ada yang wiridnya cuma salawat, teruskan. Ada yang wiridnya itu cuma tasbih, teruskan, lazimkan, jangan putus. Subhanallah walhamdulillah, teruskan. Ada yang zikirnya istighfar, teruskan. Astaghfirullahaladzim, teruskan. Jadi disenangin itu. Kalau sudah senang, kalau sudah zikir itu sudah didawamkan, baru kita mendapatkan zikrul mahbub. Kasih akan Allah dan makrifat kepada Allah. Dan tidak hasil makrifat itu melainkan dengan mengekalinya. Berarti terus menerus tidak akan sampai. Dan senantiasa memfikirkan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Dan tiada mudah mengekali zikir dan tidak mudah mengekali zikir. Dan memfikir akan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya, melainkan dengan meninggalkan dunia
dan segala syahwatnya dan lezatnya, sekira-kira tiada ia mengambil akan dunia itu melainkan sekedar hajatnya yang menyampaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan sekedar bekal di dalam akhirat jua. Dalam berzikir misalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, misalnya kita berzikir Muhammadur Rasulullah, dalam kalimat ini, zikir yang kita bacakan kalimat tauhid ini, maka kita harus mengetahui daripada apa dia ini, kita ketahui ini zikir af'al Allah. Kemudian zikir sifat Allah. Sifat Allah. Tanamkan ini. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tertanam di dalam kita af'al Allah, segala perbuatan Allah, sifat-sifat Allah ada di sini. Misalnya, setiap zikir apa? Af'al Allah, sifatnya Allah, dan memfikirkan, senantiasa pikirkan Allah Ta'ala, segala sifat af'al, dan segala apa saja yang zikir-zikir di dalam kalimat-kalimat indah. Ya. Memfikirkan. Ini difikirkan. Tafakkur. Tafakkur. Semua Allah yang mengerjakan. Sifat Allah yang dermawan, sifat Allah yang rahman, sifat Allah yang suci, dan lain sebagainya. Saat kita berzikir, ucapkan ini. Dan teruskan. Dan tidaklah akan sampai memfikirkan tafakkur af'al Allah, sifat Allah, tidak akan sampai kecuali dengan meninggalkan dunia. Ini ya. Berarti bila ingin, maka ingin ini kecuali tidak mudah ini ya. Tidak mudah katanya. Tidak mudah memfikirkan sifat Allah, af'al Allah ketika kita berzikir kalimat ini atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil kita memfikirkan af'al Allah, sifat Allah, tidak mudah kecuali orang yang meninggalkan dunia dalam hatinya. Kecuali meninggalkan dunia. Dan orang yang mentafakkur ini, dia cuma mengambil dunia sekedar hajatnya saja, ibadah. Jadi enggak lebih-lebih. Enggak lebih-lebih. Bila dia ingin bertafakkur, maka ambil sekedar hajatnya saja. Sekedar hajat ibadah. Jadi dia itu cari dunia hanya untuk ibadah saja. Ya, ibadahnya enggak begitu sampai siang malam, sampai tak ingat, tak sempat lagi berzikir kepada Allah. Tidak. Hanya hajatnya saja. Nah, bila ingin seperti itu, wahai orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, tinggalkan ini. Baru bisa dapat memfikirkan af'al Allah. Baru bisa dapat memfikirkan sifat-sifat Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau tasbih, atau tahmid, atau tamjid, atau kalimat-kalimat wirid-wirid yang akan disampaikan nanti. Tinggalkan itu. Tapi susah pula kan? Dunia perlu. Betul. Tetapi bila kita ingin menjadi orang pilihan Allah, hanya akhirat yang kita pilih, kita jalankan, tinggalkan ini, cari sekedar hajat saja. Kalau sudah cukup kebutuhan, sudah, jangan dipaksa lagi. Sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, kenapa kita disuruh dengan tafakkur? Kenapa kita disuruh dengan tafakkur? Karena tafakkur ini, memfikirkan ini, dapat mewariskan hikmah.
Kata Nabi, tafakkaru, fikirkan olehmu, yurithul hikmah, fikir olehmu niscaya akan memperoleh akan hikmah. Saat kita berzikir, maka kita diperintahkan tafakkur supaya mendapatkan hikmah-hikmah. Sambil berzikir kita mendapatkan hikmah. Makanya kita disuruh berfikir. Fikir olehmu akan akhirat. Tafakkaru fil akhirah. Tafakkaru fil akhirah. Berfikir kamu di dalam akhirat akan mewariskan hikmah. Jadi saat kita zikir itu memfikirkan af'al Allah, bukan hanya zikir lisan saja, tidak. Jadi zikir mahbub itu zikir memfikirkan segala af'al Allah, sifat-sifat Allah yang maha suci Allah. Sifat-sifat Allah itu yang ada dalam Quran, sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis ada di dalam kalimat zikir. Nah, di situ itu cara jalan yang diajarkan oleh orang-orang yang ingin betul-betul menuju sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya dunia saja yang harus ditinggalkan, syahwat juga. Syahwat harus ditinggalkan, keinginannya yang sulit untuk bertafakkur. Tinggalkan. Dan lezatnya sekira-kira tidak ia mengambil akan dunia itu, melainkan sekedar hajatnya yang menyampaikan ibadah kepada Allah Ta'ala dan sekedar bekal di dalam akhirat. Orang seperti ini baru dia akan sudah merasa, kalau sudah merasa sudah berlebih, nggak tahu lagi kemana hartanya, baru dia bisa pikir. Dicari-cari harta, nggak habis-habis. Cari-cari harta, nggak ada kesudahannya. Maka dia berusaha untuk ini mensampaikan daripada makrifat Allah dan kasih kepada Allah. Tidak akan bisa. Bagaimana mungkin kita bisa untuk kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi masih dunia di dalam hatimu berlebih. Terdindingin itu tuh. Ya. Tafakkaru fil akhirah yurithul aghniya. Tafakkur kamu itu dalam akhirat, bertafakkur tentang akhirat akan mewariskan daripada hikmah. Dan segala yang demikian itu, yang demikian mana? Yang disebutkan di atas itu. Zikir-zikir yang mahbub itu dengan cara memfikirkan hikmah segala sifat dan afal Allah itu tidak sempurna, melainkan karam ia di dalam segala waktunya, pada siang hari dan malamnya itu di dalam berbuat ibadah dan di dalam zikir dan fikir. Ya. Tidak akan sempurna. Tidak sempurna melainkan karam ia. Karam itu artinya
tenggelam. Orang yang mencapai dengan zikrul mahbub ini tidak akan mencapai daripada memfikirkan af'al Allah, sifat Allah, ya, untuk mendapatkan hikmah ini tidak akan sempurna bila dia itu adalah kalimat wirid-wirid ini betul-betul dia karam. Zikir mahbub ini harus karam. Karam dalam Melayu ya, bahasanya adalah tenggelamkan dirimu. Tenggelamkan diri dalam laut cinta kepada Allah, rindu, zikir, tenggelamkan diri. Kalau sudah orang haus beratnya, mau tenggelam diri. Kalau udah haus kan. Kalau orang dia senang wirid, senang cinta kepada Allah, dia fokuskan, khusyukkan dirinya ini untuk makrifat kepada Allah dan kasih Allah dengan cara zikrul mahbub. Dia meninggalkan itu karma. Kapan karamnya itu? Waktu siang, waktu malam. Segala waktu-waktunya itu digunakan hanya untuk ibadah. Itu mengkaramkan namanya. Ya. Subuh tak tinggal wirid. Sore tak tinggal wirid. Pokoknya setiap waktu digunakan itu wirid. Itu orang yang mengkaramkan dirinya segala waktunya. Bukan mengkaramkan dirinya untuk mencari dunia. Siang malam cari dunia. Siang malam cari dunia. Makanya susah. Hati itu tak hidup dengan Allah. Tapi kalau dia karamkan dirinya itu segala sesuatunya itu dia zikir aja, zikir. Ingatnya kepada Allah saja. Saat dia bekerja, dia ambil pekerjaan nafkahnya itu hanya untuk Allah saja. Jadi bukan untuk kekayaan dunia. Dia bekerja untuk Allah. Dia bekerja untuk ibadah. Ibadah hanya sekedarnya saja. Ini bagi orang-orang. Tapi bila dia tidak mau ya dia enggak masalah, enggak dapat dia. Tapi bila dia dikatakan itu orang ahli ma'rifat, ahli kasih, tapi masih cinta kepada dunia, itu bukan ahli ma'rifat, bukan ahli mahabbah, karena dunia masih ada. Ya. Nah, ini dijawab oleh beliau. Apa kata beliau? Tetapi adalah tabiat manusia itu jumud. Ya. Bagaimana bisa karam? Bagaimana untuk bisa karam? Karena tabiat manusia itu, tabiat manusia, bagaimana bisa karam menenggelamkan dirinya kepada siang malam, waktunya itu digunakan untuk zikir, kasih akan Allah, ma'rifat kepada Allah. Bagaimana bisa? Kata Syekh Abdul Samad Falambani, tabiat manusia itu jumud. Jumud itu kaku. Kaku. Dia jumud. Jumud dari mana? Daripada perkara yang satu. Dari perkara yang satu. Kalau udah dapat dunia, dunia. Terus itulah. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Manusia tabiatnya begitu. Makanya jangan sampai pernah ditinggalkan zikir itu. Segala wirid-wirid. Jangan pernah ditinggalkan. Dari karena inilah dibagikan segala aurat itu di dalam segala waktu dengan masing-masing auratnya yang tertentu daripada ibadah dan zikir dan fikir. Ya. Itu dibagikan segala aurat itu. Ada waktu wirid siang, ada wirid malam, ada wirid yang tertentu. Itu dibagikan. Mengapa dibagikan? Karena tabiat manusia itu jenuh, mudah kaku. Nah, jenuh itu kaku. Ya, jumud bahasa Arabnya. Hari ini dia zikir, setelah itu besok enggak lagi dia. Jadi mudah bosan. Makanya di sini musannif mengambil daripada perkataan-perkataan ulama, beliau letakkan ada zikirnya pagi, ya kan? Ada zikirnya petang,
ada zikirnya malam supaya tidak jenuh. Oh, saya nak berzikirkan pagi ini. Nah, kecuali orang-orang yang dipilih memang hatinya nggak ada lagi, hatinya cuma untuk Allah aja, untuk ibadah. Nah, kecuali itu. Tapi namanya manusia nggak semuanya seperti itu. Maka dibuatlah ada zikir pagi itu. Ba'da subuh ada wirid. Maghrib nanti, sorenya ada wirid. Malamnya ada wirid. Nah, itu. Ya, tidaknya dibagikan. Dan sambil dia bertafakkur. Ini yang penting, tafakkur. Dan apa kata Imam Al-Ghazali? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, faman arada ay yadkhulal jannata bighairi hisabin falyastaghriq awqatahu fi ta'atillahi wa man arada an tarjaha kaffatan hasanatahu wa tathqalu mawazin khairatahu falyastaw'ib fit ta'ati aktsaru awqatahu. Ingat apa kata Imam Al-Ghazali? Barang siapa berkehendak ia masuk surga dengan tidak hisab, siapa saja ingin masuk surga tanpa dihisab, itu kata Imam Al-Ghazali, maka hendaklah ia mengaramkan segala waktu itu, menenggelamkan, dia gunakan, dia sibukkan waktunya di dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dia buat taat Allah Ta'ala. Dan barang siapa berkehendak bahwa berat daun neraca timbangannya itu, dia ingin berat, apa dia? Kebajikannya. Sekali sedekah berat langsung pahala, sekali beramal berat langsung pahalanya. Bila dia dengan ingin demikian dan berat segala neraca kebanyakannya, ingin dia dengan demikian itu berat timbangannya, maka hendaklah ia meratakan di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam segala kebanyakan waktunya itu. Nah, sekarang pilih mana mau. Mau menggunakan waktu untuk masuk surga? Silakan. Maka karamkan waktunya. Gunakan waktunya itu untuk bisa masuk ke dalam surga, berbuat ibadah. Tapi bila dia ingin berat timbangannya, maka setiap waktunya itu, hari-harinya itu dalam satu, dari pagi sampai malam itu, waktunya itu hanya zikrul mahbub saja. Zikir disertai dengan mahabbah, zikir disertai dengan tafakkur. Nah, itu bukan hanya masuk surga, tetapi timbangannya itu, neraca, yaitu kebaikan-kebaikannya itu berat. Padahal dia cuma zikirnya lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman itu, tapi dia setiap saat waktunya digunakan itu. Nah, ini mengkaramkan diri, menggunakan waktunya dalam zikir mahbub, dalam zikir mahbub untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ya. Ini terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala akan daripada aurat jalan-jalan untuk mencapai, yaitu ma'rifatullah, ya, dan kasih kepada Allah Ta'ala, sertailah yaitu zikril mahbub ini, sambil memikirkan sifat Allah, sambil memikirkan af'al Allah. Belajar, otomatis belajar dulu apa sih af'al Allah, apa sih sifat-sifat Allah. Makanya sudah didahulukan oleh pengarang kitab Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Samad Falambani, sudah didahulukan tentang akidah yang pertama. Bab kelebihan ilmu, setelah bab kelebihan ilmu baru bab akidah. Akidah-akidah yang berahlus-sunnah wal jamaah sudah disampaikan Imam Al-Ghazali, sudah didahulukan. Nah, bila demikian, tanamkan dirimu, yaitu segala waktunya untuk beribadah kepada Allah, baru bisa sampai. Kalau tidak, maka tidak sampai. Masih di situ-situ aja. Masih di situ.
Nah, ini bekal untuk orang-orang yang senantiasa dirinya larut dalam ibadah. Tapi yang tidak ingin larut, hatinya itu udah beribadah kepada Allah, ya udah nggak apa-apa, di situ aja. Walaupun dia sudah kemana-mana, amalan kemana-mana, tapi bila tidak tafakkur, bila tidak dia terangkan hatinya itu dengan tafakkurnya, itu nggak akan sampai. Nah, ini pesan daripada Syekh Abdul Samad Palembani. Nah, apa saja nanti kelebihannya? Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, yaitu kelebihan wirid itu tadi. Ini sampai panjangnya wiridnya, ada wirid pagi, nanti akan dijelaskan amalan-amalan ini semua nih, amalan-amalan ya. Wirid subuh, wirid zuhur sampai asar apa, asar sampai maghrib apa, maghrib sampai isya apa, isya sampai subuh. Nah, ini kan orang yang betul-betul menggunakan waktunya kan. Nah, dan ini jika tidak sampai, setidaknya ada mahabbah lah. Nah, ini wirid. Ya, dari halaman 204, 205, 206, 207, 208, 213, 17. Ini sampai tamat ini wirid aja nih. Sampai selesai, Bu. Dari halaman 205 sampai 241 ini amalan dari mulai subuh sampai malam. Wiridnya apa? Amalannya apa? Makanya dikasihkan dulu kita motivasi fadilahnya, dan bukan hanya wirid saja, tetapi tidak ada tafakkur. Tapi tidak ada kasih akan Allah, mahabbah. Nah, nanti kalau sudah sampai Bapak halaman 215, apalah maksudnya? Kenapa tak bisa? Kenapa? Karena tidak ada mahabbah dulu. Kalau sudah ada mahabbah, itu baru akan bisa masuk. Nah, ini berarti bab yang terakhir pada jilid yang pertama ini menceritakan amalan-amalan mulai daripada subuh sampai ke malam. Jadi tak kerja kita secukupnya. Ini kan bagi orang yang mau. Tapi kalau orang yang tidak, ya berarti cari waktu yang tidak yang tidak jumud. Yang tidak jumud tadi, yang tidak membosankan bagi kita tingkat-tingkat awal. Tapi bagi orang yang khusus, dia pasti gunakan wirid. Baik, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan apa kelebihan-kelebihan melakukan daripada wirid. Kalau sudah halaman 206, mulailah kita baru tata tertib wirid itu apa. Itu baru dia. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhratika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa zikir, yaitu cinta kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita gunakan waktu kita untuk mengkaramkan atau istighalu bil ibadah. Kita gunakan waktu kita itu senantiasa untuk dapat beribadah, supaya jalan ini merupakan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.